di sini udah menyempatkan waktu mau berbagi ilmu dan sharing. Eee, pada pada hari ini temanya adalah arah dan tujuan ekosistem teater Indonesia. Nah, arah dan tujuan ekosistem teater Indonesia sebenarnya saya membuat judul ini berangkat dari, tulisannya Bang Afrizal sih, Bang, sebenarnya yang tentang yang di portal teater kalau nggak salah ya, waktu Bang Afrizal tahun kemarin Bang Afrizal kirim ke saya gitu. Nah, itu menarik, Bang Afrizal berbicara tentang manajerial atau manajemen teater itu sendiri gitu, yang dilakukan oleh, eee, teman-teman, teater atau teman-teman, seni pertunjukan saat ini. Mungkin Bang Afrizal bisa menjelaskan ke kita, tentang hal-hal tersebut. Apa sih yang Bang Afrizal baca gitu, tentang mengenai arah dan tujuan ekosistem teater Indonesia. Silakan Bang. Mute-nya Bang, audio. Selamat Oke, siang kawan-kawan, semoga suara saya bisa didengar dengar dengar. baik ya. Eh, Kita punya pandangan yang beragam tentang ekosistem kesenian di Indonesia, dan saya mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem teater itu melalui pengenalan saya terhadap sejarah seni di Indonesia. Di era Belanda, eh, atau sebelumnya saya ingin mengambil dua contoh ruang dari alam yang menjelaskan bagaimana sebuah ekosistem itu memproduksi satu bentuk evolusi yang berbeda. Yang pertama, saya ambil misalnya satu ekosistem ekstrim dari laut. Laut dengan kedalaman yang sangat dalam, di mana cahaya matahari tidak bisa menembus kedalaman itu. Ekosistem laut yang ekstrim ini kemudian melahirkan makhluk-makhluk dengan evolusi yang aneh seperti ubur-ubur ya. Ubur-ubur nih makhluk laut yang tidak berdarah, tidak bertulang. Dia seperti tembus pandang, sangat indah, tapi racunnya bisa membunuh. Ekosistem laut yang ekstrim ini juga memunculkan evolusi yang juga ekstrim gitu. Saya ambil contoh lain misalnya seperti Chernobyl, meledaknya nuklir Chernobyl. Itu ketika reaktor itu meledak, orang meramalkan, para ahli meramalkan bahwa dibutuhkan 30.000 tahun lebih untuk wilayah itu bersih dari radiasi nuklir. Tapi dalam waktu tidak terlalu lama, tidak sampai 30.000 tahun, dalam waktu 30 tahun, itu sekarang Chernobyl melahirkan satu evolusi yang unik, munculnya burung-burung yang warnanya lain, ikan-ikan yang warnanya lain, tikus-tikus yang warnanya lain, dan sekarang Chernobyl sudah jadi bagian dari pariwisata. Itu dua ekstrim ruang yang sama-sama memproduksi kehidupan yang juga ekstrim gitu. Kalau misalnya melihat kesenian di Indonesia, saya pikir selama ini kita juga hidup di dalam ekosistem yang ekstrim. Saya melihat pemerintahan Belanda membangun infrastruktur kesenian sama menjadi bagian dari satu infrastruktur kota yang mereka ciptakan untuk ke depan. Sebagian besar kota-kota besar yang dibangun oleh Hindia Belanda punya infrastruktur untuk pertunjukan dan pameran. Bahkan di perumahan-perumahan buruh, mereka juga membangun balai-balai rakyat untuk buruh-buruh di hari libur mereka bisa berekspresi. Tapi pemerintahan Belanda kesan saya tidak membangun platform, tidak membangun program gitu. Jadi infrastruktur ini mereka siapkan untuk pasar. Dan karena itu yang berkembang, teater yang berkembang di era Hindia Belanda adalah teater-teater yang sepenuhnya diproduksi lewat ekosistem pasar. Seperti Komedi Istanbul dan Rela.
kayak gitu-gitu sangat eksis pada masanya. Dan Narela paling eksis gitu ya. Satu, mereka bisa mementaskan Dr. Samsi misalnya sebanyak 1.000 kali pertunjukan. Dan mereka bisa keliling dunia. Nah, Teater Koma berusaha membuat pencapaian yang mirip dengan Darnarela, tapi tetap masih kalah gitu ya. Tapi waktu itu memang kan belum ada saingan dari film dan TV gitu, jadi teater dibutuhkan gitu. Dan ketika Jepang masuk, ekosistem ini berganti karena Jepang menggunakan mesin propaganda untuk wah ini Andika Mohon udah maaf, Bos. datang ini. Tadi aku di Gimana? perjalanan motorku Oke. macet, aku dari Muntilan. Oke, aku lanjutin atau tunggu kamu Lanjut nih, aja. Andika? Apa, Bang? Sorry, Kak. Aku dari Lanjut ya. Muntilan, motorku macet ditempel. Siap. Waduh, buset. Lereh-lereh saya dulu. Aku arahkan kemana. Aku kira kamu dari Muntilan dan motormu macet di Surabaya. Itu menarik juga tuh, Andika. Malam ke Merapi aku, Bang. Motorku macet dalam perjalanan. Mohon maaf. Nah, terus Jepang ini menggunakan semua infrastruktur Belanda, tapi mereka membuat platform yang sangat masif lewat pusat kebudayaan Jepang. Dan dalam waktu 3 tahun mereka bisa membangun kesenian modern yang untuk pribumi ya, untuk masyarakat Indonesia. Dan jejaknya sangat kuat gitu. Sebagian besar seni modern kita sebenarnya bikinan Jepang ya. Kalau kita menyebut nama-nama seperti Avandi, Sujoyono, Pramudia Anantatur, Usmar Ismail, itu semua ini ya, semua bagian dari Jepang. Bahkan Soekarno-Hatta, Soeharto, Sudirman, itu juga Jepang. Mereka semuanya berada di dalam lembaga propaganda Jepang ya. Dan kawan-kawan seniman pada masanya memang sangat mendukung Jepang karena propaganda Jepang adalah membebaskan Asia dari penjajahan asing. Itu yang membuat mereka sukses. Dan saya kira platform kata dengan beberapa perbaikan gitu. Ali Sadikin membuat 4 platform untuk membangun kota Jakarta. Untuk kebudayaan dia membangun Taman Ismail Marzuki. Untuk pasar dia membuat platform Jakarta Fair. Untuk regenerasi Ali Sadikin membuat platform Malam Muda Mudi. Dan untuk kesadaran atas HAM gitu ya, ini ya dibentuk LBH, Lembaga Bantuan Hukum ya. Pada masanya 4 platform ini berjalan menarik dan Jakarta dengan cepat menjadi perhatian di Asia Tenggara. Bahkan Binel pertama di Asia Tenggara itu yang bikin tim gitu. Binel pertama tuh tim yang bikin. Jadi tim pada masa itu udah sangat dikenal di Asia Tenggara ya. Tapi ketika Ali Sadikin mundur, platform ini tidak dikenali lagi sebagai ekosistem oleh pemerintah selanjutnya ya. Saya memahami ekosistem itu lewat sejarah seperti ini gitu. Kalau misalnya ekosistem ini dibawa kepada bagaimana kawan-kawan bergerak di teater, seseorang yang sadar pada ekosistem adalah ketika dia punya pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam menggerakkan grup-grup teater mereka. Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu melibatkan hal-hal seperti siapa saya, SDM apa yang dimiliki, kita bekerja di mana, kalian apa yang kita punya. Pemetaan-pemetaan seperti itu sangat penting untuk membangun apa yang kemudian saya sebut sebagai ekosistem terbatas gitu. Nah, kalau misalnya
teater di Indonesia itu kita tempatkan di dalam konteks ekosistem yang terbatas, ekosistem yang banyak dipakai sebenarnya oleh kawan-kawan teater sekarang ini adalah ekosistem kampus gitu. Karena kampus memiliki cukup banyak hal untuk teater bisa bekerja dengan syarat-syarat utama. Ada infrastruktur, ada tempat, ada manusia, ada konten, karena lingkungan akademis gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa teater kampus itu tidak memproduksi tema-tema yang terkait dengan spesifikasi yang ada di kampus masing-masing gitu. Misalnya kampus teknologi atau kampus humaniora gitu ya. Tidak ada misalnya kawan-kawan teater kampus yang berusaha menciptakan teater biologi, teater fisika, atau teater kimia. Dan itu semua kan ada di lingkungan akademik mereka gitu. Sementara itu ekosistem yang lain kayak teater sanggar itu sudah tidak terlalu banyak terdengar lagi dibandingkan dengan pada era Orde Baru. Di dalam FGD Pertemuan Teater Nasional tahun 2017 yang dilakukan di Jogja tempo hari, kita mengidentifikasi ada 3 platform teater di Indonesia. Ada teater kampus, teater komunitas, dan teater kota gitu. Teater kampus seperti yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Teater komunitas adalah teater yang penonton dan aktivisnya berada di dalam ruang habitat yang sama gitu. Di teater komunitas tradisi masih kuat menopang gitu ya. Bahkan teater komunitas bisa swasembada gitu. Mungkin sebelumnya teater komunitas kadang-kadang lebih disebut sebagai teater rakyat. Nah, yang jadi masalah justru adalah platform untuk teater kota. Teater kota punya masalah karena mereka ada di kota dan tidak tahu teater kota ini harus diposisikan di mana di kota. Apakah dia bagian dari tata kota, apakah dia bagian dari tujuan-tujuan kota, apakah dia bagian dari imajinasi kota. Nah, kira-kira seperti itu cara saya melihat ekosistem teater di Indonesia gitu. Sekarang mungkin untuk sementara itu. Nanti yang kedua, saya ingin masuk ke perubahan yang baru ya, ekosistem digital itu, Andika. Tapi untuk sementara di ekosistem yang offline ini ya, yang kultur panggungnya masih kuat gitu. Baik, oke. Aku lanjut sebentar, Mas Andika. Nanti aku arahin ke Mas Andika ya. Oke. Jadi arah dan tujuan ekosistem teater Indonesia ini berangkat dari tulisannya Bang Afrizal sebenarnya. Yang ditulis oleh Bang Afrizal di portal teater tahun 2020 gitu. Nah, terus tadi jadi sebenarnya kalau misalnya mau dirangkum adalah sebenarnya Belanda itu kalau ngomongin ekosistem itu kan berarti berangkat dari infrastruktur. Lalu Belanda itu membuat infrastruktur bagaimana sebenarnya infrastruktur itu untuk jualan gitu ya, Bang betul, ya betul. Ya. Nah, tapi Belanda tidak membuat program. Nah, betul. Lalu masuklah Jepang. Nah, Jepang itu membuat program, tapi akhirnya menginfluence budayanya. Akhirnya kita terinfluence dengan budaya-budaya Jepang, teater modern. Iya betul. Oke. Ini ada pertanyaan sih saya. Lalu masuklah Pak Ali Sadikin gitu kan. Pak Ali Sadikin membuat program. Sebenarnya kalau yang saya lihat program-program itu juga dia merespon dari program yang dibuat oleh Jepang dan infrastruktur yang ada dibuat oleh Belanda sebenarnya kan ya Bang ya? Iya betul, dua-duanya ya. Dia merespon itu, akhirnya
kenapa akhirnya kita sulit gitu ya. Akhirnya sekarang mencari di mana teater Indonesia gitu. Bagaimana Iya, oke. Indonesia sebenarnya gitu ya Bang. Hmm. Di situ sebenarnya titiknya. Lalu yang perlu dipetakan saat ini adalah di ruang-ruang teater kita saat ini adalah kita siapa sih, kita berada di apa sih, SDM kita seperti apa sih gitu. Posisi kita di mana, posisi kita di teater Indonesia tuh di mana gitu. Terus itu lalu teater-teater kayak UKM kampus lah yang sebenarnya hidup gitu kan ya kan. Oke, teater-teater yang sebenarnya itu hidup. Nah terus lalu ngomongin tentang platform gitu, platform yang berangkat dari FGD tahun 2017 di Jogja Ya, itu kan. kamu datang kan waktu itu ya? Iya, kita ngomongin tentang ini ya, bukan transit, apa sih, evakuasi ya. Evakuasi ya. Oke. Waktu itu ada teater kampus, jadi dibagi ya, teater kampus, teater komunitas, sama teater kota. Nah, iya betul. Teater kampus itu ada habitat, nah, terus komunitas itu dari swasembadanya, lalu si teater kota itu di mana, gitu kan? Iya betul, iya. Nah, jadi gini Bang, sebenarnya ada 2 pertanyaan saya. Ketika mencari nih, misalkan sekarang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya nih tentang, misalkan kita lihat jalur rempah yang program pemerintah tentang jalur rempah aja, dia sedang mengatakan di mana jalur rempah itu gitu kan, lewat mana aja, lalu pasti itu kan bersinggungan dengan kesenian gitu. Kita gitu khususnya baik tradisi maupun modern. Nah terus sebenarnya aku punya pertanyaan, kalau diarahkan ke zaman sekarang ini Indonesia, oke, berarti yang paling penting adalah dalam bicara tentang infrastruktur adalah sebenarnya kita harus punya infrastruktur itu atau ruang atau tempat itu sendiri gitu kan, dan kita harus punya program gitu kan Bang. Nah tapi kenyataannya di Indonesia kan infrastruktur itu tidak bisa tidak bisa kita gunakan ketika misalkan kita harus nyewa gitu kan, kita harus nyewa itu sendiri ekosistemnya itu belum bisa gitu. Maksudnya ngomongin teater koma, kita nggak usah ngomongin teater-teater yang sudah mapan gitu. Tapi karena teater itu berangkat dari orang-orang yang tidak mapan gitu kan. Nah, hidupkan dengan orang-orang tidak mapan, tapi bagaimana mereka itu, lalu bagaimana mereka harusnya gitu kan. Gimana nih Robert? Ya, harus punya apa gitu. Oke, apakah teater itu, pertanyaannya adalah apakah teater itu bergantung pada infrastruktur gitu ya? Kalau kita mulai cara berpikir ekosistemik itu kan sebenarnya di sekolah, di pendidikan kita nggak ada gitu. Kalau misalnya di pendidikan sekolah kita sejak dini, anak-anak diajar untuk memetakan rumah mereka dan menceritakan narasi-narasi tertentu di rumah mereka, kemudian beranjak lebih jauh memetakan kampung mereka, dan kemudian menceritakan situs-situs tertentu di kampung mereka. Ini kan satu pendidikan ekosistemik sejak awal gitu, di mana peta menjadi sangat mendasar di dalam penciptaan ekosistem. Kalau kita melihat Belanda ya, Belanda memang dia berangkat dari pemetaan ya. Sejak awal dia sudah memetakan wilayah-wilayah kota yang mereka mau garap, dan peta itu dalam waktu cepat berubah
ketika mereka mulai membangun tata ruang dari peta yang mereka buat. Rata-rata kan tata ruang mereka kan karena waktu itu transportasi utama adalah pelabuhan, jadi tata ruang itu lebih banyak bertumpu pada pelabuhan. Pelabuhan jadi pintu masuk utama gitu. Nah, sekarang kan transportasi menjadi beragam gitu ya. Kalau misalnya pemerintah membangun Kemendikbud membuat sebuah program tentang jalur rempah, ini juga cara yang menarik untuk membuat pemetaan-pemetaan sejarah yang bisa menjadi bagian dari cara kita bekerja di kesenian. Tapi kan sebenarnya juga tidak hanya itu gitu ya. Kalau kita memetakan apa sih yang terjadi ketika Hindia Belanda membuat Kulturstelsel gitu. Kulturstelsel kan ini industrialisasi pertama gitu di Indonesia, dan muncul kota-kota industri baru, kemudian stasiun-stasiun kereta, dan di setiap terjadinya industri baru, stasiun kereta, itu juga ikut serta munculnya kayak prostitusi gitu ya. Seperti misalnya stasiun di Jogja gitu, Pasar Kembang. Kan dekat stasiun itu ada prostitusi Pasar Kembang gitu ya. Hampir kayak begitu ya. Itu peta-peta itu juga menarik sebenarnya untuk mengurai cara-cara kita memposisikan diri gitu. Nah, sekarang ini ruang menjadi sangat beragam. Jadi kalau kita berpikir secara ekosistemik, menurut saya adalah misalnya kita membuat satu grup teater. Grup teater itu anggotanya siapa saja gitu, dan anggota itu keahliannya apa saja. Kita breakdown gitu keahlian anggota itu. Nah, kita harus membuat program grup itu berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh anggota-anggota yang ada di grup itu gitu ya. Tapi kan kita nggak terbiasa bekerja seperti itu. Kita kadang-kadang mengambil naskah yang sering nggak ada kaitannya dengan keahlian yang ada di grup kita. Jadi pertanyaan siapa kita, di mana kita bekerja, itu sangat penting untuk menjelaskan. Pertama adalah apakah kita butuh tempat gitu, apakah kita butuh infrastruktur gitu ya. Pemerintahan Jepang tidak semata-mata memanfaatkan infrastruktur yang udah dibuat oleh pemerintahan Belanda yang memunculkan kota-kota besar seperti Surabaya, Jogja, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan gitu ya. Tapi pemerintah Jepang juga membuat satu metode di mana seniman-senimannya misalnya langsung diterjunkan di Manado, langsung diterjunkan di Palembang. Mereka langsung bekerja di sebuah desa, pameran di aktivitas di desa itu, pameran di desa itu, dan dalam waktu cepat kota itu tumbuh menjadi kota budaya. Kadang-kadang seni justru tidak membutuhkan infrastruktur gitu ya. Justru dia mencari alternatif-alternatif baru gitu untuk apa ya? Untuk menginspirasi bahwa gagasan itu penting gitu. Gagasan kanan jauh lebih penting dari infrastruktur. Persoalan utama dari teater ya, misalnya kayak teater kota yang pemerintah Indonesia sangat sulit memposisikan, kan yang penting dari kenapa kita bisa memetakan gagasan-gagasan apa kalau semuanya
diserahkan kepada pasar seperti yang dibuat oleh memetakan munculnya gagasan. Ketika saya masih megang Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, ada satu pertunjukan dari Inggris, kalau nggak salah nama kelompoknya Impermanen gitu ya. Kami sempat bertanya apa yang dilakukan oleh Impermanen di dalam ekosistem teater mereka di Inggris. Mereka bilang sebelum gagasan pertunjukan, mereka harus presentasi dulu kepada investor gitu, yang menjadi yang menginvestasi kelompok mereka aja. Begitu ya, mereka presentasi dulu ke investor mereka. Kalau investor mereka setuju, baru gagasan konsekuensi kalau seni sepenuhnya diserahkan kepada pasar gitu ya. Tapi kalau negara menganggap gagasan itu penting, gagasan itu tidak harus diambil oleh pasar, ya negara harus mensubsidi senimannya gitu, agar gagasan-gagasan mereka murni gitu, tidak dikooptasi untuk kepentingan-kepentingan. Berarti harusnya ada dua ya Bang, Iya. Seni untuk pasar itu sendiri, lalu seni untuk seni itu sendiri gitu ya. Iya betul, Untuk ya Kak. Menurut saya ya, harus ada festival teater yang dia merepresentasi pencapaian-pencapaian pasar gitu ya. Ada teater yang merepresentasi pengembangan gitu. Jadi yang satu dia berorientasi ke pencapaian, yang satu dia berorientasi ke pengembangan gitu. Nah kan festival-festival teater kita tuh nggak punya sih, jadi dia main undang-undang aja grup-grup yang mereka anggap oke gitu. Dan nggak jelas akhirnya ini festival ini sebenarnya memproduksi apa gitu. benar-benar. Lalu ujung-ujungnya nanti ngundang Kira-kira kayak artis. gitu sih, Eka. Lalu ujung-ujungnya, oke, berarti lalu ujung-ujungnya untuk naikin, untuk nge-up-in, mereka harus ngundang. Ya, sebenarnya ya, misalkan kalau ngomongin ekosistem dan lain-lain kan kuat juga dengan teori berkaitan erat dengan misalnya kayak teorinya Bourdieu misalkan tentang modal, terus capital sosial gitu kan. Halo. Maaf Bang Afrizal, Mbak Eka jaringannya sedang terganggu. Oke. Langsung disambung sama Mas Andi Kamawan pripun? Oke, Mbak Umi, sip, silakan.
Monggo Mas Andika. Suaramu masih di mute, Andika. Andika suaranya belum keluar. Kalau ini masuk ya. Cek. Ini suara saya masuk nggak ini? Udah oke, masuk Iya. Andika. Ini berarti ya di HP ini yang agak masalah. Oke. Ya, sorry Bang, tadi aku terlambat ya. Nggak apa-apa Andika. Ban motorku bocor di jalan. Oke, tadi aku ikutin sebagian dari Bang Afrizal, terus tadi di review sama Eka ya. Ya sebenarnya aku tawarkan di situ soal sebenarnya bagaimana posisi teater sebenarnya gitu di hari ini. Apakah kita sebenarnya memang ada atau bahasa saya di situ hanya ya kita berada dalam satu ekosistem yang imajiner. Kita sebenarnya mungkin nggak ada gitu. Kalau tadi Bang Afrizal bilang soal bagaimana di era Hindia Belanda, terus bagaimana di zaman Jepang, saya kira apapun itu teater jadi punya satu fungsi dan posisi ya. Apa dalam konteks industri atau tadi kesadaran apa ya, di Jepang punya kesadaran politik. Teater sebagai salah satu media untuk menyebarkan ideologi dan budaya Jepang gitu. Dan pakai ekosistem militer malah. Iya, masuk di ini ya. Di pendidikan militer Jepang kan teater dan kesenian juga diajarkan itu. Iya betul. Peta diajarkan. Ya itu kalau hari ini saya melihat bagaimana kesenian berada di posisi yang cukup kompleks ya. Kalau di era-era misalnya sebelum 98 teater lebih punya satu kesadaran untuk mengambil sikap oposisi misalnya terhadap kekuasaan dominan rezimnya Soeharto gitu. Atau di Orde Lama ketika teater atau kesenian secara umum juga berafiliasi dengan ideologi politik mainstream misalnya PKI atau PNI atau Masumi PSI, misalnya ya. PSI kan mereka berada di lingkaran itu. Kalau di hari ini kesenian secara umum seperti ya lebih fleksibel tapi sekaligus juga seperti tidak jelas posisinya gitu. Apalagi di era sekarang, era kalau mengutip Bang Afrizal kemarin di era pasca kebenaran gitu. Dan hari ini siapapun, apalagi di era virtual ya, kalau boleh masuk ke virtual, siapapun jadi sah untuk membuat karya seni, meskipun dia bukan seniman atau bahkan tidak punya keterampilan, asal dia punya modal atau punya gagasan, dia bisa melibatkan orang untuk membuat sebuah karya seni. Gitu. Saya tidak tahu sebenarnya sampai seberapa jauh pemerintah memang menempatkan atau memposisikan teater atau kesenian secara umum di dalam strategi kebudayaan nasional gitu. Misalnya secara umum ini platformnya begini. Kalau Kemendikbud itu bicara soal revitalisasi, konservasi, pemanfaatan. Sementara
di pintu yang lain, pariwisata itu nggak penting. Yang penting itu laku apa enggak. Gitu. Ya, beberapa program Kemendikbud, misalnya saya yang pernah terlibat, dan ada seniman mengajar misalnya. Memang salah satu yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas membaca satu ekosistem di daerah dan segala potensinya, lalu menggunakan pendekatan atau media kesenian untuk memberdayakannya. Yang salah satu outputnya adalah monetasi dari penambahan kapasitas itu sendiri gitu. Yang bidikannya ke depan juga pariwisata. Itu hampir overlapping dengan program ikonnya Bekraf pada saat itu misalnya. Kalau tadi Bang Afrizal bilang soal industri dan pengembangan gitu, saya pikir memang yang minim di kita adalah kerja laboratorium atau pengembangan ya. Misalnya tadi Bang Afrizal menyinggung teater kampus, teater basicnya teknik atau biologi, tapi kenapa tidak membuat teater yang semacam itu gitu, atau berhubungan dengan latar belakangnya. Mereka membuat sesuatu yang jauh gitu. Saya masih ingat Bang Afrizal pernah jadi juri Festival Teater Remaja di Semarang, Bang. Saya datang Bang Afrizal, Irwan Jamal, Pak sama Kang Iswadi waktu itu. Sama Nano Rentiarno kayaknya. Oh iya, sama Bang Nano. Oh iya benar. Yeah. Ketika Bang Afrizal mengkritisi pada saat itu anak-anak SMA, tapi teks-teks yang dimainkan jauh dari keseharian mereka gitu. Jadi mereka akhirnya jadi cukup berjarak dengan di mana tempat mereka berada, berjarak dari rumah dan keluarga gitu. Mengambil teks-teks yang jauh. Akhirnya si anak ini jadi semacam anomali di ruangnya sendiri. Saya kira kalau tadi merunut ke Eka juga, selama ini kan banyak seniman atau bagaimana kerja kesenian, sadar atau tidak, itu posisinya anomali, atau dia berpikir dengan cara yang lain untuk memandang satu persoalan, baik sebagai presentasi maupun representasi. Sehingga sangat mungkin kalau ini solid gitu, akhirnya kerja-kerja teater juga bisa menawarkan satu perspektif ekosistemik gitu, bahwa ekosistem itu seperti ini, atau cara pandang terhadap ekosistem bisa jadi akan berbeda. Tapi saya tidak tahu sejauh mana sebenarnya hari ini teater mampu atau punya pengaruh sampai di situ gitu, Bang. Gitu. Saya kira beberapa teater kan juga sibuk dengan wacana-wacana yang sedang in gitu, di luar, di kalangan funding atau secara global gitu. Tapi itu juga cukup jauh, sehingga banyak teater yang bukletnya tebal tapi pementasannya buruk gitu, Bang. Oke. Gitu. Artinya jadi tidak linear antara gagasan dan lagu dan kerja ekosistemnya gitu. Mungkin begitu, Bang. Nah, Bang Afrizal ini kan orang yang secara pengalaman melewati sekian masa bagaimana perkembangan teater Indonesia gitu. Iya. Yang menariknya Bang Afrizal adalah cukup intens juga mengikuti wacana hari ini atau bahkan kemungkinan wacana ke depan, sehingga punya semacam jalinan benang merah untuk membaca bagaimana sebenarnya posisi teater Indonesia atau apa yang bisa ditawarkan dari teater Indonesia di hari ini. Mungkin begitu, Pak. Oke, aku sedikit mau mengambil contoh teater di masa Orde Baru yang tadi sempat kamu singgung, Andika. Di masa Orde Baru itu kan teater, terutama dia dibesarkan oleh media massa cetak dan Dewan Kesenian Jakarta yang waktu itu memang sangat kuat gitu ya. Nah, media massa cetak memang sangat menopang kehidupan teater pada masa itu karena kesenian dijadikan sebagai corong untuk mengkritisi pemerintahan Orde Baru. Jadi media massa cetak menggunakan kesenian lah untuk menciptakan masyarakat yang sadar politik gitu ya, masyarakat yang kritis. Dan karena itu peran media massa cetak sangat penting. Tapi juga dampaknya teman-teman di luar pusat Jakarta, waktu itu kan juga keuangan kan terpusat di Jakarta, karena pemerintahan masih terpusat ya, belum otonomi seperti sekarang. Jadi keuangan terpusat di Jakarta, isu diproduksi di Jakarta,
semuanya Jakarta. Akibatnya kawan-kawan di luar Jakarta khawatir bahwa Jakarta menciptakan standarisasi tertentu gitu terhadap wilayah-wilayah di luar Jakarta yang konteksnya berbeda, ekosistemnya berbeda gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke otonomi daerah, sebenarnya harapannya adalah otonomi daerah lebih membuat satu ekosistem yang sesuai dengan karakter masing-masing daerah gitu ya. Tapi kan produksi yang isu yang dimunculin justru putra daerah kayak gitu-gitu. Akhirnya jadi muncul malah rasisme baru gitu di otonomi daerah. Dan otonomi daerah juga tidak menjawab persoalan-persoalan kesenian gitu. Akhirnya kita kembali lagi ke dua. Muncul ini Bang, seniman pusat, seniman daerah itu. Iya, muncul kayak gitu, punya seniman pusat, seniman daerah. Terus ketika Kemendikbud menyediakan lagi dana besar, kemudian Bekraf menyediakan lagi dana besar, sebenarnya pemusatan terjadi lagi gitu. Karena otonomi daerah tidak segera menanggapi kebutuhan-kebutuhan di masing-masing wilayah mereka. Akhirnya kita kembali lagi ke kedua lembaga yang sampai sekarang masih cukup eksis dalam tanda kutip gitu ya, Taman Budaya dan Dewan Kesenian di masing-masing kota gitu. Tapi dua lembaga ini juga nggak jelas gitu spesifik program mereka. Apa sih yang membedakan keduanya gitu? Keduanya juga kan dibiayai oleh pemerintahan kota, bukan pemerintahan pusat gitu ya. Kalau misalnya dua lembaga ini spesifikasi cukup oke, mungkin kita akan segera bisa melihat masalah-masalah ekosistem di kesenian kita gitu. Kita tidak bisa segera melihat dan sampai sekarang akhirnya kita tetap bingung membangun ekosistem karena ekosistem itu kan membutuhkan database, Andika. Membutuhkan database, membutuhkan siapa sih teater di kota-kota di seluruh kota Indonesia, teater apa aja gitu yang ada. Pemetaan taraf itu juga nggak ada. Terus juga ada ini ya, sejarah kita juga dikonstruksi lebih kepentingan nasionalisme gitu. Sehingga kita perlu wajah kedua dari cara kita melihat sejarah. Nah, dua hal ini membuat kita bingung membangun ekosistem kesenian. Sebenarnya kalau kita ingin melacak ekosistem kesenian, bikin aja satu festival seni pertunjukan yang mewakili seluruh fenomena agen sosial yang hidup di masyarakat gitu. Kalau misalnya ada sebuah festival di mana teater yang eksis di pasar diundang, teater yang basis produksinya laboratorium diundang, terus teater kampus, teater komunitas diundang. Jadi semua gerak teater di kehidupan kita tuh diidentifikasi dan dinarasikan dengan baik gitu, sehingga penonton punya pelajaran baru gitu dalam melihat teater. Oh, ini teater pasar yang menghibur. Oh, ini teater laboratorium yang memproduksi gagasan-gagasan baru. Ini teater kampus. Mereka punya pilihan yang beragam gitu. Dan kedua juga kan pertumbuhan teater di Indonesia kan berbeda-beda gitu. Karena teater kan diproduksi dari menonton. Kalau sebuah kota pertunjukannya sedikit, pengalaman penontonnya juga sedikit. Nah, kalau misalnya festival teater berorientasi ke pencapaian, festival kita tetap pincang gitu. Kota-kota yang teaternya sedikit, pengalaman berteaternya nggak banyak, kita tidak undang, karena kita anggap tidak layak gitu ya. Jadi di Indonesia memang khas gitu, harus memiliki satu kerja kurasi teater yang memahami spesifikasi kota-kota yang berbeda ya. Yang
kalau misalnya mereka dihadirkan dengan baik, akhirnya itu akan membuat kita punya cara memandang yang cukup ekosistemik dalam melihat teater kita gitu. Ya, ya. Kira-kira kayak gitu sih, Andika. Artinya itu juga kan harapan dari PTN juga, Bang, ya? Ya, betul. Ya, kan harapannya ke sana ketika ada kurasi di masing-masing daerah. Ya. Ya, aku kira tadi yang menarik dikatakan Bang Afrizal ketika sebenarnya sebuah kelompok teater atau kerja teater itu berada di mana gitu. Artinya dia sadar basisnya gitu atau lokusnya di mana sehingga dia tahu posisinya di mana. Kan kebanyakan teater saya kira juga sadar atau enggak tidak tahu posisinya di mana gitu. Karena yang ada hanya bekerja, berkarya atau mengakses dana gitu. Tapi tidak punya kesadaran berada atau menjadi bagian dari satu ekosistem yang lebih besar gitu. Gitu. Akhirnya standar-standar kebutuhan infrastruktur akhirnya disamakan saja karena tidak ada kesadaran bahwa satu tempat atau satu daerah dengan daerah yang lain bisa jadi berbeda kebutuhan gitu. Iya. Gitu. Iya, kesadaran tempat juga masih masalah sih, Andika, di kita. Misalnya ketika tim masih punya teater arena gitu ya. Itu banyak sekali grup teater yang lebih ingin mentas di teater arena karena dia merasa tidak berjarak. Kalau di proscenium berjarak gitu. Mereka tidak melihat ruang itu sebagai bagian dari dramaturgi gitu. Dan mereka mementaskan karya-karya Shakespeare misalnya yang membutuhkan alienasi gitu ya. Membutuhkan ilusi. Biasanya kan pertunjukan Shakespeare lebih cocok di proscenium. Tapi oleh beberapa grup penting ya, grup besar pada waktu itu justru dipentaskan di teater arena. Sehingga penonton jadi bingung karena aktor-aktornya terlalu dekat dengan penonton. Kayak misalnya saya gitu ya, bingung ngelihat acting gitu. Ini aktornya nebar pesona atau lagi acting gitu. Iya. Acting apa ngacting gitu. Acting atau nebar pesona gitu. Nah, sebagian aktor itu sebenarnya ternyata nebar pesona gitu loh. Andika. Artinya jangan-jangan sebelum kita bicara soal ekosistem itu kita harus membedakan dan menyadari bahwa place dan space itu berbeda dulu, Bang. Ketika bicara ekosistem itu kan sebenarnya bagiku lebih banyak kita bicara soal space gitu. Bukan place. Jadi space ini kan yang nggak cuma yang material tapi yang terutama yang non material. Artinya dalam satu sistem yang besar kita tuh subsistem nggak sih? Kalau subsistem kita berada di mana? Kita bisa memberikan pengaruh dan kontribusi apa gitu. Tidak hanya kita merasa butuh diberikan kontribusi oleh kebijakan barangkali atau ketika tadi misalnya penonton jadi bingung untuk menerima pertunjukan teater atau jadi merasa jauh, yang disalahkan malah penontonnya, tidak berangkat dari kesadaran berposisi gitu loh, Bang. Iya. Ya campur aduk ya. Jadi kita jadi bingung juga nih melihat teater kayak apa gitu ya. Tapi ya menarik tadi, Bang, bicara soal ya kerja kurasi yang bagus dalam festival teater jadi sangat diperlukan. Kukira aku nggak tahu, aku merasa kayak teater belum secara umum ya, kebanyakan festival tidak menemukan satu formulasi kerja kuratorial yang tepat gitu. Kerja kurasi hanya sebatas kerja seleksi dan kerja berjejaring gitu. Iya. Tapi semacam tidak ada tadi seperti Bang Arizal bilang, tidak ada wacana yang ditawarkan gitu. Kalau bicara teater kampus hari ini kan merosotnya jadi jauh gitu. Kalau sekarang tuh kan teater kampus ya, apalagi dengan dibatasi waktu sekolah gitu, maksimal 7 tahun gitu kan. Ketika tahun ini mahasiswa baru ikut teater, terus pentas perdana, tahun depan sudah jadi mahasiswa senior yang sudah mengospek mahasiswa baru yang masuk teater. Lalu kesibukannya kan bukan pada kerja laboratorium, Bang, karena waktu yang singkat, akhirnya
bagaimana setiap satu generasi kepengurusan itu membuat satu event yang besar kan akhirnya ke sana. Iya, orientasi teater sekolahan kayak teater SMA, teater SMP atau teater kampus tidak ke edukasi ya, tapi Iya, lebih iya. ke seni teater gitu. Iya, akhirnya jadi sulit membedakan kerja komunitas atau sanggar dengan kerja teater kampus hari ini, Pak. Iya, betul, Karena betul. jadi hampir sama gitu. Kalau misalnya festival teater kampus itu temanya berbasis riset, Ya. itu kan mereka nanti setelah lulus gitu, setelah jadi sarjana, mereka punya pengalaman banyak ya bagaimana riset dikerjakan dalam rangka pertunjukan kan. Ya. Tapi kalau misalnya teater kampus mentasin Malam Jahanam gitu ya, wah gimana juga gitu ya. Nah ya itu, hanya kan bicara tadi, artinya bisa begini kan Bang, di setiap lokus yang berbeda, definisi teater harusnya berbeda. Betul, di betul. Setiap ruang yang berbeda, definisi teater harusnya berbeda gitu. Teater untuk mahasiswa atau mungkin spesifik dia anak sastra Indonesia, ya mungkin penekanannya itu lebih pada bagaimana basic dia sebagai calon sarjana sastra gitu. Hanya ada penguatan basic ke sana karena mungkin dia teknik sipil, penguatannya akan berbeda. Aku pikir dengan begini hanya teater lebih punya satu penawaran, minimal kita punya penawaran variasi artistik minimal. Kan gitu, Bang. Juga minimal mereka bisa membuat kerajinan tangan lah ya, setelah itu punya pengalaman membuat kerajinan tangan ya. Kayak gitulah, Bang. Oke, ini MC bagaimana, ini ada tanya jawab atau lanjut gimana? Tapi kalau misalnya kita, Bang, gimana? Kalau kita berorientasi ke pasar, ya. Kan pemerintah nggak menyediakan infrastruktur juga. Sebagian besar infrastruktur seni kan peninggalan Belanda gitu. Kalau Belanda kan untuk mengembangkan ekonomi kan dia membangun infrastruktur dulu gitu. Kalau pemerintah kita kan ekonominya dulu berkembang baru infrastrukturnya dibangun. Jadi telat gitu. Seringnya gitu, Bang. Seringnya begitu. Kayak gini lah, sekarang yang tarik menarik antara desa wisata budaya dan wisata desa. Kayak gitu. Problemnya desa wisata itu jadi gini, sebuah desa dia bisa sampai melakukan alih fungsi lahan pertanian atau sungai gitu yang awalnya dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari jadi objek wisata gitu yang dituriskan gitu. Bahkan akhirnya efeknya orang asli juga berjarak dengan tempat itu, lalu media promosinya lemah. Akhirnya lama-lama daerah itu akan sepi dan orang akan bingung setelahnya. Nah, kalau konsep wisata desa kan bagaimana basis yang ada di situ, potensi itu dikembangkan, wisata sebagai efek. Lah, yang seperti ini aja kan tarik-menariknya nggak selesai-selesai. Antara Dinas Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata nggak jelas gitu ininya. Iya, sekarang ada Bekraf lagi. Bekraf ekonomi kreatif diterjemahkan sebagai lembaga, bukan sebagai aplikasi gitu. Iya. Kalau di tataran yang bicara untuk otonomi tadi Bang Arizal, di tataran yang lebih kecil misalnya pemerintah desa gitu. Kan ada dana desa tuh ratusan sampai miliaran rupiah gitu. Tapi kan pembangunan SDM sangat minim, tapi yang dipakai kan jalan, betul. Itulah kantor desanya diperbaiki, gapura kampung gitu. Hanya SDM secara umum aja nggak dibina, apalagi teater gitu. Iya betul. Apa sih? Itu kan faktanya Bang. Hanya otonomi daerah pun akhirnya tidak memberikan satu ruang juga untuk kesenian. Iya, orientasi pemerintahan kita lebih ke pembangunan fisik ya, bukan ke manusianya ya. Iya, lah kayak aku di Tubaba lah, Bang Arizal tahu. Iya. Itu Tubaba kasus yang menarik. Kamu bisa cerita itu bagaimana seorang bupati membangun infrastruktur sedemikian rupa ya. Iya, itu. Tapi dia kan juga menyiapkan
regenerasi kan lewat pendidikan kan. Ya. Ya, meskipun akhirnya ketika waktu berjalan kan tetap butuh asupan yang lain gitu. Nah, kalau di Tubaba kasusnya jadi gini kan, Bang. Misalnya Islamik itu dibuat kan. Aku dan teman-teman bikin kegiatan kan di situ untuk meramaikan tempat itu. Hanya punya efek ekonomi yang di depan Islamik itu sekarang banyak orang jualan. Sekarang Tubaba hampir 24 jam ada aktivitas. Artinya di sini posisi kesenian atau teater memberikan semacam trigger gitu untuk menghidupkan sendi-sendi yang lain. Hanya kalau aku boleh menarik kesimpulan, kesadaran posisiku di situ bahwa dia berada bukan di depan gitu, tapi justru dia di belakang dan memberikan stimulan untuk menghidupkan yang lain gitu. Dan seperti itu di Tubaba. Entah sampai kapan itu akan terjadi, apakah nanti ganti bupati selesai, tapi paling tidak di kurun waktu tertentu gitu, teater punya satu pengaruh. Artinya kalau boleh aku menilik Bang Arizal bilang, di zaman Hindia Belanda, di zaman Jepang, era Orde Baru, nanti reformasi kita pilah-pilah lagi, era SBY misalnya, era Megawati dengan era Pak Jokowi, posisi kesenian udah berbeda ini. Itu. Sekarang aku mungkin bisa bicara bagaimana posisi teater di Tulang Bang Barat untuk periode seorang bupati yang namanya Umar Ahmad kan gitu. Iya betul. Hanya mungkin kalau tadi bicara kerja pengembangan itu tidak hanya pengembangan estetika, tapi kita juga perlu kerja interdisiplin, mungkin dari bidang-bidang yang lain, untuk membaca sebenarnya bagaimana atau di mana posisi kita hari ini gitu. Oke, iya. Kan gitu. Artinya, kukira kerja dramaturgi akhirnya tidak melulu pada kerja dramaturgi internal di dalam sebuah kelompok, tapi bagaimana kerja dramaturgi sosialnya jalan. Sehingga ada satu koneksi antara kerja dramaturgi internal di sebuah kelompok dengan dramaturgi secara eksternal dengan lingkungan sosial, politik, kultural gitu, Bang. Iya. Gitu. Jadi dramaturgi menciptakan jembatan dalam dua wajah terus menerus ya. Kukira harusnya begitu kan. Akhirnya kesadarannya apakah misalnya kalau ini pemerintah, apakah dia bekerja bersama pemerintah atau dia mengambil sikap oposisi pada pemerintah gitu. Apakah dia ikut meneguhkan satu sistem kebudayaan secara luas atau dia bekerja anomali untuk mengajak orang luar atau orang dalam membaca lagi ke dalam bagaimana posisi kebudayaan hari ini sehingga punya sikap politik, sikap kebudayaan gitu. Mungkin begitu, Bang. Artinya terumuskan atau tidak sama posisi sebuah kelompok, minimal dia jadi punya satu visi pada kurun waktu tertentu gitu. Mungkin gitu, Bang. Jadi ekosistem itu tadi aku bicara ruang atau space ya juga waktu juga tentu saja karena bisa jadi pergeseran satu kebijakan kan udah mengubah satu sistem kan, Bang. Mungkin gitu, Bang. Betul. Ya, aku setuju ya dengan ini perumusanmu tentang itu ada ruang, ada tempat, ada manusianya. Dan kalau misalnya radius itu diperbesar, ketika kita ngomongin manusia, kita juga jadi agen kan. Ketika kita berteater, kita jadi agen dan bagaimana sebagai agen kita terhubung lewat agen-agen lain yang kita jadikan sebagai jaringan kerja kita dan itu menjawab pertanyaan kita mau kemana, menjawab pertanyaan bagaimana kita masuk ke alur distribusi, ke alur sirkulasi. Kan teater kita mentok di distribusi dan sirkulasi itu, Andika, sehingga kita nggak pernah tahu pencapaian kita kayak apa gitu. Makanya aku mungkin jadi mungkin punya penawaran yang berbeda, tidak melihat teater yang industri dan teater yang bekerja laboratorium. Tapi kan yang industri juga ada kerja laboratorium, bahwa kerja laboratorium itu kerja yang harus ada di teater. Nah, karena itu kan membaca yang internal, Bang. Soal setelah dibaca, akhirnya diarahkan ke industri kah? Atau tidak, gitu. Kalau pakai dua, akhirnya kan tidak masalah itu. Tapi kan teater industri juga perlu riset pasar, terus selera pasar, lalu kita menyediakan apa kan kayak gitu-gitu. Tapi juga ini sih Andika, gimana, Bang? Apa sih pasar itu gitu ya? Oke, aku mau ngomong itu nih. Iya, aku pernah datang ke satu
forum yang Ya. cukup tua di Heeh. Yokohama, Oke. IPAM gitu. Ya. IPAM ini kan satu Oh ya, platform Tipam. Ya. di Jepang untuk seni pertunjukan Ya. yang basisnya kan market. Ya. Ya. Ya, karena TIPAM itu kalau nggak salah terjemahannya pokoknya ada marketnya lah. Ini Ya. jadi semacam market gitu ya. Ya. Tapi ketika aku datang ke program-program mereka, Ya. tidak semuanya market loh, Ya. Andika. Ya. Banyak sekali teater-teater eksperimental yang jadi anti pasar. Misalnya mereka Heeh. mentas di kamar hotel gitu. Ya. Oke. Penontonnya misalnya cuma 5 karena kamar hotel itu kecil gitu. Ya. Ya. Dan pertanyaannya adalah, kalau satu produksi pertunjukan dibuat di kamar hotel, Heeh. biayanya misalnya 100 juta, Mm-mm. bagaimana 100 juta itu bisa kembali gitu oleh penonton? Oke. Oke. Apakah Oke. penonton yang 5 orang itu membayar harus banyak itu Ya. untuk bisa mengganti biaya produksi, Ya. atau pertunjukan itu disubsidi? Kan Ya. jadi begitu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat pertunjukan sepenuhnya untuk Ya. mencari keuntungan, Ya. aku pernah tanya ke Yudi Tajudin, Ya. saudara teater Garasi, Ya. ketika dia kolaborasi dengan satu kelompok teater di Tokyo. Heeh. Heeh. Dan kolaborasi itu keliling di berbagai negara gitu. Ya. Dan menurutku menarik sekali. Aku tanya, berapa tiketnya sih yang dijual gitu. Ya. Tiketnya 700.000 kalau Ya. dirupiahkan. Mm-mm. Penontonnya 3.000 sehari. Ya. 3.000 kali 700.000 udah berapa, Andika? Dan pertunjukannya seminggu, Andika. Oke. Jadi 700.000 kali 3.000 kali 7 Ya. hari. Ya. Itu udah berapa miliar uang masuk Ya. gitu. Ya. Ya. Itu Ya. baru pertunjukan di Tokyo. Ya. Ya. Nanti Ya. ketika mereka pertunjukan ke negara lain, Mm-mm. konteksnya juga mereka ubah gitu. Heeh. Jadi kontennya nggak berubah, Ya. tapi konteksnya diubah. Ya. Nah, ini yang kamu maksud dengan terjadinya kerja dramaturgi ya. Ya. Jadi Ya. dramaturgi kayak menyesuaikan wajah pertunjukan dengan di mana dia dipentaskan gitu, Ya. sehingga Ya. terjadi komunikasi baru, hubungan Ya. baru Ya. dengan tempat di mana dia pentas gitu. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita sungguh-sungguh mau seniman teater mau hidup dari teater, ya kalau distribusi kita jalan, pertunjukanmu bisa keliling di 30 provinsi, Andika. Iya, oke Bang, amin. Iya, iya itu bisa. Iya. Mungkin bisa 3 tahun kamu nggak harus produksi lagi gitu. Iya. 3 tahun keliling terus. Pulang-pulang beli sawah gitu, Andika. Nah, amin itu Bang. Pengennya gitu aku Bang. Iya, kan sebenarnya di Indonesia kan untuk seniman-seniman luar, Indonesia itu tetap menarik Iya, karena iya, ekosistemnya masih terbuka, Andika. iya, iya. Pasar enggak, Iya, ini enggak, semuanya iya, enggak, iya. ekstrim gitu. Dan itu sebenarnya menarik untuk kita bekerja secara ekosistemik gitu, Iya. berdasarkan apa yang kita punya. Artinya teater Indonesia masih punya peluang dibawa kemana saja kan Bang, kan gitu. Betul, betul, Gitu. betul, betul. Dan kalau sekarang kan fenomena baru, aktor teater sekarang main film tuh. Sebagai jembatan menuju ke industri dan mengisi pundi-pundi rezeki Bang. Iya. Tapi kan tidak harus semua ke sana kan gitu. Iya, iya, iya. Atau Iya. tidak semua daerah harus bikin dewan kesenian kan gitu Bang. Betul, betul, betul. Oke, menarik Bang, menarik. Oke, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan teman-teman. Ini tadi ada Andi SW, ada Mas Dayat Malang, ada Bang Arjal Harun nih dosen STSI. Ya, Andi, gimana teatermu Andi sekarang, Andi? Wah, Andi Bengkel teater Mime. Mime itu kayak apa sekarang? Kayaknya laris dia jualan kaos macam-macam, Bang. Oh, gitu ya. Iya, keren, Andi keren. Dia punya kesadaran ekosistem jualan. Iya, dulu dia jualan donat kok untuk Iya, berteater. keren, Andi keren. Mana nih? Andi kok keluar kayaknya, Bang. Arum tadi ada Arum, keluar juga ya. Arum. Mana ini? Nggak ada ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya pada Bang Afrizal atau menyampaikan satu pandangan. Silakan. Tadi ada Halo, Asep Mas. dari Jabar.
Oh, ini ada Anissa Rifa. Iya, Asep. gimana Mas, Mbak kita Ica? iklan dulu ya. Oke, ada Boleh, iklan ya. boleh. Oke, silakan. Jadi teman-teman, dari Suasana kita punya kaos t-shirt teman yang dimana nanti insya Allah hasil keuntungan dari penjualan t-shirt ini akan kami pergunakan untuk membuat buku, yang dimana buku tersebut berisikan makalah yang sudah ditulis oleh pemantik dan review dari teman-teman. Jadi t-shirt ini seharga 125.000 yang dikirim dari Indramayu. Jadi bagi teman-teman yang mau memesan kaosnya bisa langsung ke bit.ly/support teman, S-nya besar. Dan kami akan open pre-order sampai tanggal 12 April 2021. Dan juga dipersilakan untuk teman-teman yang mau menuliskan review mengenai FGD yang sudah selesai maupun hari ini. Dipersilahkan dan jangan lupa beli kaosnya. Dan sekarang mohon untuk mengaktifkan videonya karena kita akan foto bersama. Oke. Sudah siap? Oke. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Siap, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Saya kembalikan ke Mas Andika lagi. Silakan, Oke. Mas. Terima kasih Mbak Anissa Rifah. Oke, teman-teman, kita kembali lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Belum ada? Belum ada ini? Oke. Oke, kalau belum ada kita lanjut. Ini sampai jam berapa ya? Mbak MC, ini sampai jam berapa nanti kita? Nanti sampai Sampai jam 3.15 3, ya, Mas? Oke, siap. 15. Oke, siap. Kita masih punya waktu sekitar ya 40 menit. Oke. Ya, saya kira bicara ekosistem arah dan ekosistem teater memang jadi satu tema yang luas, tapi paling tidak beberapa hal yang tadi didiskusikan dengan Bang Afrizal gitu soal minimal kita bisa membaca posisi kita atau kelompok kita atau mungkin teater-teater di sebuah daerah misalnya atau apa sih apapun lah, komunitas, kampus, kalau tadi ada teater kota bahkan itu punya kesadaran positioning gitu, punya kesadaran positioning baik secara ruang fisik maupun sampai tataran estetik ya, sehingga teater lebih punya sebuah premis akhirnya di dalam satu sistem yang besar gitu. Kukira jadi kadang ada jebakan-jebakan kadang kalau teater selalu seolah-olah mengambil posisi yang lain gitu, yang lian dalam arti dia selalu berpandangan ekstrim kadang terhadap satu situasi gitu. Yang akhirnya efeknya oleh masyarakat secara umum teater juga dipandang jadi sangat asing atau aneh gitu. Tapi seandainya posisi ini tersadari atau disadari untuk menciptakan satu sistem internal yang dia akan menjadi lain, ya tidak apa-apa sebagai sebuah penyeimbang atau cara pandang yang lain. Tapi kalau ini tidak disadari dan serta-merta terus menyalahkan satu sistem yang lebih besar, teater justru akan semakin berjarak, baik itu dengan dirinya sendiri secara personal, akan mengalami satu benturan gitu, maupun dalam lingkungan yang lebih luas, menurutku gitu, Bang.
kayak gitu. Mungkin kalau sekarang ya di era digital sekarang ini kan kawan-kawan ada membuat platformnya masing-masing gitu ya. Ya. Akhirnya kita ngelihat pertunjukan tuh kayak pecah-pecah di dunia online gitu. Mungkin sekarang ini menarik gitu kalau kita bikin platform yang punya tema-tema yang spesifik gitu ya. Seperti kemarin Payung Hitam pakai tema tentang Festival Teater Tubuh. Itu juga kan sebenarnya tema yang spesifik, tapi juga tidak mendapat penjelasan yang memadai ketika teater tubuh itu ditempatkan di ekosistem digital. Apakah tubuh menjadi seperti masih dipahami sama dengan ketika kita di atas panggung? Karena bagaimanapun teater di Indonesia kan selama ini dia dibentuk oleh media massa cetak dan kultur panggung yang sangat kuat. Dan karena itu jadi mager gitu. Jadi malas gerak gitu. Kayak menunggu kultur panggung itu dipulihkan gitu. Dan kemudian dunia digital kan bergerak terus. Menurutku sekarang fenomenanya kalau kita ngelihat dunia digital, teater sebenarnya udah dirampok gitu ya. Teater udah dicuri oleh warga internet gitu. Mereka membuat aplikasi-aplikasi baru seperti Bigo, Semule, TikTok, para YouTuber, para vlogger yang tiba-tiba menawarkan satu dramaturgi yang lebih pas dengan situasi sekarang. Sementara teman-teman teater masih mager, masih menunggu ruang panggung itu terpulihkan. Kalau misalnya ruang panggung itu pulih, pertanyaannya adalah apakah akan kembali seperti sebelumnya gitu. Mungkin sekarang justru yang menarik adalah meriset apa sih perubahan perilaku akibat pandemi COVID-19 ini. Jangan-jangan banyak perilaku yang bergeser gitu. Kalau misalnya kita tidak meriset pergeseran perilaku ini, pertanyaannya adalah jangan-jangan teater yang kita bikin jadi nggak dibutuhkan gitu. Karena nggak berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Aku melihatnya kayak begitu sih. Aku kadang-kadang lebih melihat teater lewat vlogger-vlogger itu. Di antaranya misalnya para vlogger yang mengangkat kehidupan para pengamen gitu ya di YouTube gitu. Menurutku itu fenomena yang menarik gitu ya, dan juga secara ekonomi mereka dapat imbas yang lumayan ya dari iklan-iklan yang masuk. Begitu sih Andika. Iya Bang. Iya, aku kira bicara tadi soal menarik ya Bang Afrizal mengulik soal apa itu pasar sebenarnya gitu. Hanya pasar itu kan bicara soal segmen sebenarnya. Iya, apa itu pasar itu ya? Iya, bicara soal segmen artinya sebenarnya kan setiap satu produk kesenian gitu pasti punya segmen penonton. Cuma kesadaran jangkauannya sejauh mana gitu. Apakah jangkauan ini jangkauan kuantitatif yang sangat fisik gitu, atau jangkauan kualitatif gitu. Kalau bicara ini offline gitu. Sementara di dunia virtual atau media online, hanya kan pasar tiba-tiba berubah gitu. Kalau bicara pasar, artinya kita sudah masuk pada satu sistem yang sangat chaos hari ini. Artinya siapapun yang memproduksi sebuah konten di sosial media, apapun bentuknya gitu, itu sangat mungkin ditonton oleh siapa saja. Kan gitu Bang. Sangat mungkin ditonton oleh siapa saja. Apakah dia sebagai memang teater, memang dia penonton teater atau orang teater, atau dia ya netizen aja yang tiba-tiba melihat gitu karena ada hashtag yang tepat gitu, ada hashtag yang tepat dan itu terbuka linknya oleh dia gitu. Hanya kan bicara platform digital jadi sangat kompleks. Kukira kerja-kerja yang penting sekarang kita perlu teknisi hari ini Bang kalau mau kerja di platform digital gitu. Orang yang ngerti bagaimana hashtag gitu, bagaimana buat punchline yang tepat gitu.
Karena judul yang pas di YouTube gitu sangat mungkin akhirnya diakses, tapi kalau judulnya nggak menarik udah enggak. Iya, betul. Terus kualitas audio video yang tepat gitu. Ya kan gitu. Kalau bahkan di hari ini yang menarik kan gini, apapun kontennya, siapapun itu bisa mengubah konten itu gitu. Dia ngambil satu potongan, diedit, lalu dia jadikan itu kontennya. Kemarin aku bantu Senyawa Band, Bang. Senyawa ya, musik gitu. Dan aku bantu di manajemennya. Wukir, aku bantu Wukir kemarin. Kan kemarin bikin konser online gitu. Itu dia bikin album remix yang melibatkan 44 label dari 18 negara. Itu secara terbuka. Tiap-tiap daerah, tiap negara itu punya label, ada labelnya di masing-masing maupun personal yang mereka cuma diberikan bahan-bahannya aja sama Wukir, bahan mentah gitu. Misalnya part vokal, part musiknya gitu. Lalu mereka olah sendiri. Ada bahkan yang cuma dapat liriknya aja sambil dengerin, terus dia buat dengan akhirnya karyanya jadi berbeda. Bahkan ada karya Senyawa itu yang jadinya dangdut koplo ada, Bang. Oh gitu. Iya. Dan aku lihat dari 44 karya itu cukup bervariasi. Ada yang modelnya kayak payung teduh gitu jadinya. Artinya sangat mungkin hanya kemungkinan seperti itu dilakukan, itu hanya contoh konkret aja di dunia musik. Akhirnya sangat mungkin kerja interaktif itu bisa juga dijalankan. Jadi tidak hanya membuat pertunjukan direkam lalu ditampilkan baik live ataupun taping gitu. Tapi aku nggak tahu kemungkinan kayak gitu kan ya sangat mungkin saja dilakukan. Jadi aktor dari berbagai daerah gitu main dalam satu platform yang sama dengan satu pendekatan yang berbeda lagi akhirnya. Aktor mungkin akan diganti jadi akun-akun kan, Bang. Iya, betul. Akun tuh jadi identitas baru juga hari ini ya, dramaturginya jadi berbeda gitu. Ya tadi soal angle aja udah tubuh di ruang fisik sama sekarang tubuhnya Bang Arjual kan ada frame-nya ini, ada background yang lebih terang. Ini agak menoleh ke kiri, kalau aku lihat dari sini udah sebagian gelap, sebagian terang, udah beda lagi nih kelihatan wajah. Betul. Ada representasi yang lain. Kukira memang sebenarnya kan gini hari ini, Bang. Sebagian seniman ya siap yang memang terbiasa dengan dunia teknologi digital gitu. Sebagian mencoba untuk siap, sebagian lagi mungkin termasuk aku ini belum benar-benar siap gitu, Bang. Ini bingung nih mau ngapain. Karena sebelumnya kadang sok-sokan apa sih YouTube, apa sih dunia selebgram. Ternyata hari ini kan mau nggak mau iseng-iseng buka TikTok gitu, Bang. Ya. Ya gitu. Yang menarik dari TikTok gini, Bang. Aku nggak tahu, mungkin ada perlu orang-orang yang bisa membaca ini ya. TikTok itu kan orang masuk dalam satu platform, orang bergerak dengan musik yang sama gitu. Terus gerakan tubuhnya sama. Akhirnya kan ada pola perilaku yang sama itu. Hanya kan kalau bicara bagaimana teori global gitu, orang dibentuk dalam pola perilaku yang sama supaya punya satu selera pasar yang sama. Sama, ya betul. Jangan mungkin kita nggak usah terlalu sibuk di kerja melihat fenomena bagaimana hari ini, tapi kedepannya apa selera yang dibutuhkan oleh generasi TikTok ini. Mungkin akhirnya teater bisa menawarkan satu ruang, tapi aku nggak tahu bentuknya kayak kan gitu, Bang. Ini pola perilakunya sama, akhirnya mindsetnya sama, kemungkinan seleranya juga sama, selera makannya sama nih nanti. Iya, bahwa segmen itu bisa diciptakan ya. Ya, itu dia maksudku. Itu dia, Bang. Waktu aku masih di komite kan kita udah bikin aplikasi untuk registrasi penonton. Jadi penonton registrasi dan mereka harus mengisi formulir. Dari situ akan dapat gambaran segmennya kayak apa sih yang ikut di program-program kita gitu. Ya umumnya kalau kita melihat kita berorientasi ke segmen, rata-rata segmen teater di Indonesia penontonnya 25 tahun ke bawah gitu. Dan mayoritas transportasi mereka motor gitu. Nah, dengan segmen kayak begitu teater seperti apa yang kita butuhkan? Tapi kalau kita berpikir bahwa segmen itu bisa diciptakan,
Nah, karena itu waktu itu di Komite Teater kami membuat platform yang beragam gitu. Ada Festival Teater Jakarta yang sifatnya basic banget. Iya, iya, Terus ada Jakarta Teater Platform yang iya, sifatnya pencapaian gitu ya. iya, Terus iya, ada teater arsip yang sifatnya berbasis penelitian. Terus iya, ada lintas media iya, yang 90%, 99% mereka boleh bikin karya-karya yang gagal gitu, iya, Andika. iya, 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 Jadi iya. bahwa membuat karya yang gagal juga nggak gampang loh, Andika. Iya, Bagaimana sih Bang. membuat karya yang gagal gitu? Nah, karena, karena kita punya platform yang cukup banyak gitu, Iya, nah segmen itu ditawarin mendapatkan penawaran yang beragam. iya, iya, Nah, itu yang membuat itu cara kami untuk bagaimana segmen tidak seperti TikTok dia menjadi seragam, tapi justru menawarkan segmen yang mengerti, oh teater bisa begini, oh bisa iya, begini, oh bisa iya, begini. Jadi mereka jadi melihat teater itu sebagai satu medan pengetahuan yang menarik gitu iya, buat dikonsumsi oleh mereka sebagai anak-anak muda gitu, bahwa teater iya, iya, juga bisa menjadi gaya hidup gitu ya. iya, iya, Mungkin kita perlu gitu ya punya festival yang mewakili segmen-segmen yang berbeda ini, sehingga iya, iya, eh, eh, teater melahirkan penonton yang sadar terhadap keberagaman dalam praktek-praktek penciptaan teater, dan tidak ada iya, lagi anggapan teater terlalu aneh, teater gila, iya. teater edan, anak gue nggak boleh berteater gitu karena bikin ngaco gitu. Iya, aku sepakat itu, Bang. Iya, Hmm. itu ya aku kira penting sekali ya. Dan kalau ya tadi sih kebanyakan festival kan inginnya cuma keramaian dan untuk nostalgia, Bang. Hmm. Tapi kembali Yang ke segmen lagi, iya, aku ngikutin satu penyanyi dangdut, aku lupa namanya, apa salah namanya Sevin. Dia oke. banyak bernyanyi untuk kelompok dangdut New Buana. Hmm, Sebagian mereka ininya basis dangdutnya Banyuwangian gitu, oke. Andika. Kendang kempul berarti. Ya, dan awal-awalnya follower mereka di YouTube hanya ribuan gitu. Hmm, hmm, Tapi setelah itu kemudian karena si Sepin ini sering godain gitarisnya yang pemalu, oleh si vlogernya itu yang dijadikan judul gitu. Bagaimana oke, Sepin godain si gitaris. Nah, oke, ketika judul itu diubah, followernya udah jadi jutaan, oke, Andika. oke, Iya, oke, itu kan dramaturgi gitu ya, oke. udah nggak penting lagi dengan konten. Iya, iya, iya. Iya, Iya, dia, karenanya iya. Hanya ada unique value di situ, Bang. iya Ya betul kan, unique betul. value Sevin, terus gitaris yang pemalu aja tetap ada Iya, karakter kan, Bang? Ada iya, karakter, dangdut yang teater kan. iya, dangdut yang Eh, agresif, gitaris yang pemalu. Ini menarik, Bang. Ini eh. menarik, menarik. Itu mendongkrak followernya jadi naik gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Asik itu. Dan ya, dangdut punya segmen yang luar biasa di sini. Oke, ini ada yang komentar, Bang. Ekosistem adalah Dewi Skativana. Ekosistem Hmm. adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam permasalahan dan lingkungannya. Dalam permasalahannya ekosistem ada keseimbangan ekosistem yang dalam hal ini terkait biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau lingkungan. Bagaimana memaknai keseimbangan dalam ekosistem teater, lalu bagaimana dengan kasus ledakan populasi. Contohnya, di satu daerah terdapat banyak sekali pelaku teater, gitu, Bang. Hmm. Jadi itu Ya yang itu, gimana, Bang? ya itu pemahaman ekosistem dari medan lingkungan ya.
yang menjaga keseimbangan ya, yang berbeda sekali ya dengan ekosistem seni ya. Mungkin justru ekosistem seni melawan keseimbangan gitu. Iya. Bisa kayak begitu. Iya. Ya, aku sepakat. Aku kira kalau ya ini jadi definisi pada bicara lingkungan secara fisik kan gitu. Sementara bicara ekosistem seni kita tidak melulu bicara itu, atau bahkan kita tidak membicarakan itu gitu. Karena sudah ada bidangnya sendiri lah gitu. Ya kalau kita melihat museum-museum utama gitu ya di YouTube gitu ya. Beberapa museum besar sekarang presenternya udah pakai anak-anak, pakai LGBT dengan kostum-kostum yang aneh-aneh sebagai presenter gitu ya. Ada yang pakai Superman gitu ya. Untuk mendapatkan follower yang beragam gitu. Bahwa setiap hal di YouTube itu dari warna, bentuk, suara itu jadi segmented gitu ya. Kalau semuanya dihitung, itu kan menghitung pasar gitu. Tapi yang menarik dari museum-museum besar ini, mereka tetap nggak membutuhkan iklan gitu. Jadi sepenuhnya mereka disubsidi oleh negara gitu. Jadi kita bisa menyaksikan program-program mereka utuh gitu. Tanpa ada potongan-potongan iklan. Kalau kita ngomongin ekosistem gitu, saya kan generasi yang dibesarkan oleh media massa cetak, Andika. Dan selama saya bekerja di dalam ekosistem media massa cetak di dunia sastra, itu kehidupan lumayan ini ya, kehidupan ekonomi saya lumayan lah ya. Antara menulis di koran, memproduksi buku gitu ya, jalan ke berbagai kota. Sebenarnya semuanya ditopang oleh media massa cetak. Nah, ketika media massa cetak bangkrut, orang seperti saya sebenarnya menghadapi perubahan yang radikal gitu. Dari mana kemudian saya dapat uang gitu? Kan Zoom kayak begini kan nggak ada honornya. Jarang sekali Zoom yang ada honornya gitu. Terus bagaimana saya hidup gitu ya. Terus ada anak muda yang mencoba menjawab, ya zaman sudah berubah. Kalau Anda diundang dalam sebuah Zoom, berarti Anda dipromosikan oleh Zoom itu gitu. Nah, untuk mendapatkan uang, Anda harus punya akun sendiri. Dan bagaimana Anda membranding akun Anda untuk dapat iklan gitu. Tapi kan kayak karya-karya kita gitu yang sangat spesifik gitu, Andika, katakanlah kita bikin karya cuma 3 menit gitu. Dengan teknologi yang sederhana gitu. Tiba-tiba dihajar iklan yang teknologi canggih gitu. Kontennya lebih canggih, ya ambruk lah karya kita kan. Dengan sendirinya kan ambruk gitu. Ya kan, nggak mungkin juga kita nyari duit dari akun kita sendiri gitu. Dan kita nggak perlu kan ikut-ikutan nangkep jin, Bang. Iya, betul. Atau makan yang pedas-pedas gitu ya. Iya. Ya sebagian besar karakter konten hari ini kan sensasi ya. Halo? Terputus lagi. Halo? Oke. Tadi agak terputus ya. Oke, sebagian besar kan karakter konten hari ini lebih menampilkan sensasi ya. Artinya ya bisa jadi itu sebuah segmen juga. Hanya sebagai bagian dari strategi juga bisa. Artinya ya kalau teater ya strateginya masih sama, ada strategi artistik, ada strategi visual gitu. Dalam hal ini ya kita bicara soal YouTube misalnya. Ya ada mungkin kita butuh kamera dengan kapasitas yang bagus, kita butuh teknologi audio yang baik untuk membuat atau menampilkan karya teater barangkali. Ya atau ya mungkin gitu. Sebagian orang mungkin bisa tetap memilih seperti Bang Afrizal bilang, tidak menyesuaikan atau tidak mengikuti bagaimana dinamika hari ini, tapi mungkin menunggu gitu, sampai pandemi ini selesai barangkali. Tapi yang pasti kan ketika pandemi ini selesai gitu, ya dunia tidak akan kembali seperti yang kemarin.
Kalau kita anggap yang kemarin itu yang normal gitu, ya dunia tidak akan kembali pada yang normal. Kalau pakai bahasa yang sekarang ya dunia akan pada atau berada pada era new normal gitu. Orang akan menyikapi hidup berbeda. Bisa jadi setelah pandemi gitu, ya orang akan masuk ke tempat pertunjukan dengan tetap pakai masker gitu. Atau sebelum memegang tiket harus tangannya disemprot dengan hand sanitizer gitu. Ya mungkin begitu sih. Oh, sorry Andika, aku baru mental. Iya Bang, nggak apa-apa. Aku hanya tadi sedikit mereview yang Bang Abdillah sampaikan aja. Bahwa ya tadi Bang Abdillah lalu, oh putus lagi. Halo Bang, putus ya Bang Abdillah, mental ya? Iya, Mas. Suaranya Oh, oke. hilang. Oke. Kendala sinyal kayaknya ya. Bisa jadi, bisa jadi. Halo Bang. Aku connectingnya bermasalah nih Andika. Iya nggak apa-apa Bang. Artinya ya tadi Bang, seniman juga perlu kuota dan sinyal yang bagus hari ini memang Bang. Itu bagian dari infrastruktur personal yang harus ada Bang. Ketika tidak lagi menulis di koran, dari manakah ketersediaan kuota itu Bang. Iya, betul. Ya itu makanya aku di pantikanku, aku kemarin memilih belajar terapi reposisi tulang belakang dan ngajar meditasi, karena lebih menjanjikan ketimbang bikin konten YouTube. Oke. Nanti Bang kalau misalnya ketemu tuh aku perbaiki struktur tulang belakangnya Bang supaya lebih Oh, sehat. wah, boleh. Iya, itu karena kelihatan dari cara duduk Bang Arjan tuh lehernya agak miring, baunya rendah sebelah. Kemungkinan kakinya agak panjang sebelah itu. Betul. Nah, Aku itu kerjaanku hari ini, Bang. Di masa pandemi itu kerjaanku. Aku kebanyakan duduk sih bekerja. Nah, itu dia. Artinya kan ini celah pasar yang sekarang ku ambil, Bang, di luar kerja teater gitu. Ada Mantap. ada orang yang bikin konten gitu, bikin teater virtual. Aku di teater yang tidak virtual itu. Kerja jadi terapis. Berapa lama terapinya itu, Andika? Itu kalau terapinya cuma 15 sampai 30 menit lah, Bang. Perbaikan struktur dari kaki sampai kepala. Oh, good. Aku Ya. nanti kalau ke Jogja aku kontak kamu ya. Oh iya, kata aku Sidoarjo tak hampiri, Bang. Beneran. Tapi dari sini aku menawarkan satu pendekatan yang lain di teater, Bang. Oke. Jadi teater harus berbasis diagnosa tubuh, gitu. Jadi dilihat struktur tubuhnya. Apakah nantinya olah tubuh yang cocok untuk dia? Yang nanti itu jadi self treatment, sekaligus jadi pengembangan potensi keaktoran, kayak gitu. Kayak gitu, Pak. Kamu sekarang udah nggak sama Ibet lagi? Masih, Ibet masih. Ini masih, dia di ruang sebelah ini, sibuk nulis buku. Oke. Lagi nyiapin, udah lama nggak bikin pertunjukan kalian ya? Iya, Bang. Ya itu, ketika pandemi, buku yang lumayan aktif, lumayanlah bisa nutup. Ya gitu. Termasuk ya kemarin, ya bikin itu yang kurasi naskah ya. Ya, yang dramaturgi rasa itu. Ya, asumsinya kan orang diem ya, pasti ada yang menulis. Ya bisa kita kumpulkan aja. Ya misalnya kayak itu, Bang. Aku nggak tahu. Kukira kami satu-satunya penerbitan di Indonesia yang fokus dengan literasi teater. Aku nggak tahu yang lainnya ada. Iya, kan yang lainnya nggak ada. Iya. Kalau ngomong segmen pasarnya cukup sempit, tapi kalau tidak ada yang bersedia untuk merawat itu ya akan semakin hilang. Paling tidak kan itu, Bang. Ya Bang Abdillah tahu sendiri. Iya. Itu kenapa yang dramaturgi rasa itu tidak diproduksi jadi pertunjukan ya, hanya buku aja ya? Harapannya sebenarnya pengennya sih ada yang mau gitu.
Ya tadi kesadaran ekosistemnya, kami baru mampu berada di menyediakan satu platform untuk mengumpulkan dan menerbitkan. Bikin dramatic reading Tapi aja. menarik. Ya, sempat Dramatic kepikir reading. gitu, Bang. Iya. Sempat kepikir gitu. Oke, Ya, ada kalau yang kembali ke ya. ekosistem gitu ya. Ya. Aku mengamati kalau diriku gitu ya. Mm-mm. Aku mengamati kan kadang-kadang kalau orang meriset karya-karyaku, pertanyaannya sering begini bunyinya. Karya-karya siapa aja yang banyak mempengaruhimu? Umumnya kan pertanyaan begitu. Ketika aku menjawab nggak ada yang spesifik. Rasanya aku sombong gitu loh, Andika. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah bahwa yang mempengaruhiku adalah perubahan-perubahan medium gitu. Aku kan dibesarkan oleh mesin tik, kemudian pindah ke komputer. Dari mesin tik ke komputer itu banyak sekali perubahan medium ya. Munculnya mesin printer yang murah gitu ya, mesin fotokopi, munculnya kaset, munculnya karaoke pakai alat yang sederhana gitu ya. Tiba-tiba orang-orang di kampung yang tadinya mikrofon hanya dipegang oleh presiden, tiba-tiba rakyat biasa bisa megang mikrofon gitu buat karaokean. Nah, perubahan-perubahan medium itu yang banyak mempengaruhiku gitu dibandingkan dengan karya gitu. Menurutku seseorang yang punya kesadaran ekosistemik adalah bertanya alat apa sih yang dia pakai gitu dalam berkarya gitu. Nah, bagaimana alat ini dilihat sebagai medium, bagaimana alat ini mempengaruhi watak dari entah metode kerjanya, entah hasil kerjanya gitu ya. Hal kayak gitu menurutku penting banget gitu ya. Karena itu juga aku di dalam dunia sastra mungkin aku sedikit di antara para sastrawan yang bisa bekerja dengan teknologi gitu. Google gitu. Gitu kan karena itu bisa mendapat satu tantangan baru. Pernah di satu festival puisi di Belanda itu tahun 2015. Itu festival itu sudah berjalan 15 tahun. Dan menurut kurator di festival itu ini Putus lagi kayaknya Bang Afrizal. Halo Bang. Halo Bang. Sinyal kayaknya Bang ya. Putus-putus. Suaranya hilang lagi Mas. Oke, yang aku hadiri, aku tanya, kenapa terakhir? Karena wali kotanya ingin membuat festival baru, yaitu Festival Teknologi Puisi. Jadi aku kaget. Halo Bang. Halo. Putus-putus Bang. Iya, gimana dong nih? Kayaknya sebelum bicara teater dan ekosistem kita, persoalan paling mendasar yaitu sinyal dan kuota ini belum harus terselesaikan dulu Bang memang. Karena aku tinggal di apartemen di lantai 28, Andika. Oh iya, oke. Iya, kayaknya memang ada masalah di sinyal. Iya Bang. Iya. Iya, oke. Tapi tertangkap tadi Bang. Oh, putus. Ya aku kira tertangkap ya yang dibilang Bang Rizal. Halo Bang. Bang Rizal. Oke, sambil nunggu Bang Rizal nyambung, ini ada pertanyaan ya. Dari Mbak Umi Nurfaizah itu. Bagaimana posisi teater
teater itu yang tidak berangkat dari program pemerintah dan selera pasar. Oke. Itu tadi menyampaikan pertanyaannya Mbak Eka, Mas. Oh gitu, oh, itu pertanyaannya Mbak Eka. Oke. Ya. Oke. Tadi saya kira sudah terjawab ya sebenarnya Mas. Yang pertama sebenarnya bukan. Oke. Mungkin tadi bicara pasar itu apa, tadi kan sempat kita buka bahwa pasar itu bicaranya soal segmen gitu. Hanya setiap kelompok teater dengan karakter estetika dan karakter artistiknya punya peluang pasarnya masing-masing. Kalau dibayangkan pasar itu konotasinya itu sama dengan industri, akan jadi persoalan yang berbeda lagi gitu. Soal program pemerintah tadi ya sudah juga disinggung. Pertama memang basisnya teater ini berada di mana atau mengambil posisi apa juga akhirnya itu. Jadi saya sempat cerita soal Tubaba ya. Bang Rizal udah masuk? Kalau di Tubaba kan saya kerja teater itu bagian dari programnya pemerintah kabupaten di Bupati itu. Jadi dia ikut di dalam kerja pembangunan kebudayaan di sebuah kabupaten. Halo Bang? Mental udah 2 jam. Halo Bang? Kalau di Batam biasa jam mental. Oh gitu. Iya. Udah, tapi masuk ini suaranya. Iya. Maaf, videonya nggak ada. Tapi suara masuk nih Bang. Udah jam 3 lewat ya Andika. Iya. Oke, tadi tertangkap yang dibilang Bang Afrizal gitu. Oke, yang aku menarik kalau mengamati Bang Afrizal kan sebagai seorang sastrawan punya fleksibilitas kerja ya. Dengan perupa, dengan teater, bikin performance art, macam-macam. Kukira itu juga jadi satu cara kerja yang menarik gitu. Artinya bagaimana kita juga lentur dalam membuat karya gitu. Putus lagi Bang Afrizal. Oke, tadi yang aku highlight dari Bang Afrizal adalah bagaimana memandang sebuah medium ya. Halo Bang? Iya, ya. Ya, itu yang aku highlight bagaimana Bang Afrizal memandang sebuah medium gitu. Contoh, ini bicara soal bagaimana perubahan media massa gitu. Dulu radio menjadi media propaganda di zamannya Perang Dunia I gitu. Sampai bahkan Perang Dunia II. Terus mengalami perubahan sampai hari ini radio menjadi hiburan. Radionya tetap ada, tapi akhirnya dia mengalami perubahan karakter. Jangan-jangan teater juga sebenarnya begitu, kita sadari atau enggak. Mungkin kalau kita merunut teater dari zaman Yunani kuno gitu, ya sampai sekarang terus mengalami perubahan. Teater masuk ke panggung, dibikinkan proscenium, sampai sekarang di platform digital di hari ini. Artinya, ya kalau sederhananya semua jadi soal pilihan. Kita memilih untuk berada di mana atau memposisikan medium ini sebagai apa gitu. Halo Bang? Kan begitu. Kita memposisikan teater sebagai apa gitu. Karena ya medium ini jadi pasif aja, tergantung bagaimana ya man behind the gun gitu. Teater akan digunakan sebagai apa? Atau teater akan diposisikan bagaimana di tengah satu sistem sosial kebudayaan masyarakat secara lebih luas. Mungkin begitu. Halo Bang? Putus ya? Bang Arizal masih ini? Belum nyambung? Belum nyambung ya? Oke, kita punya waktu 5 menit lagi ya, kurang lebih ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau menyampaikan sesuatu, teman-teman? Silakan. Sudika, Ini, ya Bang. Sinyalku buruk, Andika. Oke Bang. Iya Bang.
Halo, Bang. Kalau sinyalku Oke. buruk, Andika kayaknya dilanjutin repot nih. Oke, Bang. Siap, Bang. Hmm. Oke. Oke. Ya, oke. Bang Afrizal, terima kasih ya. Ada persoalan sinyal di lantai 28. Ya itu, Bang. Repot juga itu. Oke ya. Ya, hal-hal basic seperti ini jadi sangat penting untuk dipikirkan ya. Bahwa ya sebelum bikin karya digital barangkali atau karya virtual kita sinyalnya memadai apa enggak gitu. Kuotanya mencukupi apa enggak atau ada wifi yang bisa ditumpangi apa enggak yang aksesnya bagus kan gitu ya. Ini hal yang sangat basic di hari ini. Tapi ya itu saya kira penawaran tadi Bang Afrizal perlu mungkin saya nggak tahu kalau saya jelas saya tidak punya kapasitas itu lah. Mungkin teman-teman yang lain atau entah siapapun punya satu kemampuan untuk membuat atau menciptakan satu platform untuk teater gitu. Saya kira jadi penting apakah membuat satu aplikasi atau apapun gitu. Supaya memudahkan kerja teater virtual atau teater digital. Saya kira teater paling rumit ya, kalau musik itu masih enak sih. Tari gitu masih enak, kalau teater ini kompleks sih. Film juga ya memang bidangnya itu. Oke, Mas Dayat juga live, oke. Oke, mungkin itu ada. Iya, Bang Afrizal, kasihan juga sinyalnya ini. Ya, oke. Terima Betul. kasih. Mas Andika, Bang Afrizal, terima kasih banyak sudah menyelesaikan FGD arah dan tujuan ekosistem teater Indonesia. Dan besok akan ada FGD lagi, FGD yang penutup, yaitu Redefinitions of Theater, yang dipantik oleh Mas Rocky dan narasumbernya Prof. Fatur Esnalan. Jam berapa ya? Umi? 3:30, Mbak. Oh, oke, 3:30 gitu. Oke, jadi teman-teman yang sudah ikut dari awal sampai hari ini, lalu kita tutup dengan redefinition of theater. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama FGD sebulan full ini bisa menjadi pergerakan teman-teman di daerah teman-teman masing-masing, di komunitas teman-teman masing-masing, karena kita lihat juga dari kemarin sudah mulai bergerak di daerah-daerah masing-masing, khususnya dari ketua dewan. Gitu. Semoga ini acara ini bisa membuka peluang teman-teman juga kepada teman-teman, kepada ketua-ketua dewan di daerah teman-teman masing-masing. Dan hasil FGD ini akan menjadi sebuah makalah yang ditulis oleh pemantik, dan di situ kita akan menyimpulkan, dan kemungkinan tanggal 10 atau 11 kita akan adakan kongres teater di mana kita berangkat dari FGD, makalah, dan ada kongres. Lalu dari kongres itu kita bisa menyimpulkan atau memecahkan persoalan, lalu bagaimana kita harus bergerak gitu. Bagaimana kita harus posisikan diri gitu. Kongresnya online juga gini atau? Online, Mas. Soalnya tidak ada uang ya kita. Iya. Kayaknya perlu subsidi kuota nih kita semua nih. Iya ya. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Gitu ya teman-teman, nanti kita akan kirim undangan untuk memantik narasumber. Kita akan kirim undangan tepatnya tanggal berapa untuk kongres teater, terus untuk para peserta juga akan kita undang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, dan terima kasih juga udah ikut FGD selama dari tanggal 4 Maret. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Jangan lupa terima kasih. Mohon maaf teman-teman tadi ada keterlambatan. Iya. Semoga Bang Afrizal,
Terima kasih, Bang. Oke. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Waalaikumsalam. semua. Makasih Mas Andika, makasih Ya. teman-teman semuanya. Oke. Kak Faisal. Siap.